Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Golkar. Sederhana aja, sederhana. Tiga soalnya wes Selamat kuning. datang penanang di Tiga Jember. kuning nih. Ya emang saya khusus pilih kuning karena sambil promosi juga. Karena sebenarnya emang ketika kita mau berbuat sesuatu itu pertama kali promosi dulu. Nah promosi saya jelas tuh bawa kuning. Jelas. Ini kata apa itu? Tadi serius ngomongnya, ngomong program, ngomong macam-macam. Tapi biasanya emang sesuatu yang dibicarakan itu menjadi diskus. Yang begini-begini jadi diskus kalau sini orang kayak teman-teman dong. Jember itu ada 2,7 juta penduduk. Jember itu 60% miskin. Jember itu 57% SD. Jember itu 13% sarjana, 0,9% sarjana, 13% SMA. Lalu kita mau berbuat apa? Wah ya, APBD-nya 4,7 triliun. Kira-kira apa ya? 4,7 triliun itu ternyata tidak mampu dikelola dengan baik. Mulai Pak Samsul, Jalal, Pak Ida, tekan Hendi, 4,7 itu mesti dari bahasan yang, dan itu menjadi sesuatu yang tidak konkret juga ya. Pertama selamat tadi ada Pak Nanang yang punya nyali. Dalam ilmu silat itu nyali hanya satu faktualnya. Kami itu orang. Orang wali gitu ya nggak konkret. Nggak konkret, kami itu orang. Kalau dari sisi budaya yang disebut konkret apa? Ada sebut penerapan yang jelas. Turun ke Jember mau ngapain ini? Kata apa ini? Kalau ngomong nyali di sini ada dua orang yang sudah bernyali lebih jauh dari Pak Nana. Pertama adalah Bambang Wahyu. Dia mantan cabut tuh. Yang kedua Bu Evi. Sama mantan cabut. Waktu Bu Evi mau jadi kedua ini. Ini promosi aja ya. Asik ya. Asik tidak nggak? Bukan sesuatu yang impossible itu. Ada Pak Jayus yang tahu benar kondisi Jember. Ada Mas Herman yang tahu benar konstruksi berpikirnya APBD itu ya. Saya kalau baca narasinya Mas Herman itu kesel. Kamu kok kesel? Hitung 4,7 triliun mestinya begini nih. Tiba-tiba ya 4,7 triliun yang ini gak apa-apa Jember ini. Fakta di Jember ini angka buta hurufnya terbesar Jawa Timur. Pendidikan kita berada di ranking kelima dari 30 kabupaten kota di bawah. Kamu mau ngapain? Kecil apa ini? Mas Yongki ini soal kolom hijau, hakam. Ya, ngomong pupuk, ngomong pertanian, Rendra gak mari-mari sejak zaman DPR. Ya, belum ini ya. Lalu tiba-tiba Mas Lukman harus konflik, Mas Lukman ini mantan pimpinan DPRD Jember Pak. Kan tidak promosi sebenarnya. Beliau ini mantan pimpinan, aktivis. Mas Rendra juga mantan DPRD, Mas Lukman lebih banyak. Mas Martin ini, media ini pimpinan. Ya, tukang fitnahnya ada loh. Ahli itu jamaah gitu. Tadi ada Dr. Nadir, wah ini dokter terbaik dari Bangsal itu. Nunggu saya berat, oke ini enak. Saya santai sih alhamdulillah. Kita terakhir alhamdulillah. Tapi tiba-tiba ada janda yang mengeluh. KPI, saya ini kan apa sih kok mengeluh baru barangnya? Sekini Pak Rabi ini. Orang di sini mau coba pilih Pak Rabi ini. Konkret ya. Ada solusi yang terbaik ketika ngomong saya apa solusinya setelah ya perjuangan mau berjuang tentang soal eksistensi perempuan mulai disik gak umat ini ya mulai zaman ini Pak Ida harus mewakili demonstrasi perempuan kita gak apa-apa itu Ambulan. Ambulan itu tak tukar terus pananannya lo tak tukar itu ini
waktu yang bulan 70 juta STNK mulai 60 juta STNK itu boleh sudah sila beli yang bulan nggak kami tangkap ya itu ya kira-kira. Baik, saya hanya kepingin bahwa ada satu prosesi politik yang harus dilampaui. Misalnya ini pada momentum yang seperti ini momentum menghadapi pilek misalnya. Kalau tadi dikatakan apa kontribusi Pak Nanang terhadap Jember, pertama kali kita mencetak kader yang di DPR dulu, misalnya seperti Mas Rendra. Cetak dulu ini kan DPR, cetak dulu Mas Bambang dari DPR, cetak dulu di Golkar, cetak di PDI, cetak di Nasdem. Kontribusinya konkret. Kalau bicara kontribusinya sak Jember 31 kecamatan, 248 desa, wih, berapa? 14.000 dusun, 27 RT RW, berat, ya berat, nggak konkret. Kehadiran Pak Nanang hari ini bukan uji nyali. Apanya yang mau diuji nyalinya? Emang Pak ini hebat ah? Emang hebat Mas Agus? Saya zamannya Pak Jalal tuh. Saya zamannya Pak Jalal itu saya bilang. Jawabannya jujur itu. Apa sih hebatnya ini? Nggak ada hebat-hebatnya, biasa-biasa aja. Nggak ada, nggak perlu dilawan-lawan juga. Kalau dilawan senang deh. Semakin kita munculkan satu perlawanan, yang untung dia, viral dia, enak dia, merasa punya the power dia. Wah ini powernya naik ini. Hari ini Pak Nanang tidak sedang melawan mestinya, tapi hari ini sudah mengkonkretkan kita Jember yang sampai detik ini masih belum ada identitas konkret. Apa identitas ini ngomong Jemberan kalau tidak jelas. Itu tuh kan asal ngomong aja sebenarnya kita ini. Terus ini aja Jemberan. Kalau ditakoni Jemberan itu apa sih Mas Eman? Modelnya Jemberan kalau ya bukan kayak gini. Orang lain. Dia orang aneh Pak Barodin. Orang aneh Barodin. Di sini Dr. Dwi. Udah dong. Iya, anaknya loh. Kalau Dwi tergannya kan. Kira-kira gitu Pak Nanang ya. Sangat bangga kan sebenarnya hari ini. Ibu-ibu jangan tegang, santai aja. Bicara Jember berarti bicara sesuatu yang konkret. Secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan. Yang pertama saya ingatkan tidak ada satu gerakan perlawanan apapun. Sebab tidak ada yang perlu dilawan. Orang melawan itu berarti analoginya, logikanya adalah melawan orang yang lebih kuat, nantang gitu ya. Mike Tyson ditantang Ellis Pikal gitu ya. Berarti Mike Tyson kuat ditantang gitu ya. Kalau kita bahasa melawan berarti Henry ini kuat nih. Porsi pikiran kita hari ini sedang menguatkan dia tanpa tidak sadar. Lalu pertanyaannya kuatnya apa? Kuatnya apa? Oh jadi bupati toh. Oh jadi bupati supaya bisa ngene kerja. Itu kan bejo-bejoan dia nih. Ya kan gak pinter-pinteran, gak intelektualan. Ya bejo-bejoan. Coba, seorang Bambang Dewi, oh saya ini aktivis berjuang, gak laku Bambang. Bisa? Sudah. UEFI katanya dokter saya ada ini. Udah lah Mbak, Jember itu angel. Angel, bejo-bejoan nih. Rezeki-rezekian. Gak betul buat dia. Nah, substansinya hari ini mestinya ketemu nih, keluhnya Mas Agus Tono. Keluhnya apa sebenarnya hari ini kita ketemu? Hanya sekedar ingin memularkan Pak Nanang tak? Saya ingin memularkan media yang sama Martin selesai. Ayo coba deh, kamu bikin konsep kemarin yang itu Pak Nanang populer dalam tempo sekian hari, bisa nggak deh? Biayanya berapa? Ya konkret aja. Biayanya berapa konkret? Oh media, panggil Martin. Kader muda, bikin Pak Nanang populer 20 hari bisa nggak? Bisa. Pak Mahfud aja 2 jam bisa ke viral ke Indonesia kok. Bisa. Lalu pertanyaan populernya itu kalau pertanyaan populer, substansinya adalah kenal nggak Jember? Mahfud MD itu kenal bener sesuatu. Lalu pengetahuan dia yang dia kenal itu dia luncurkan viral ke Indonesia malah melawan. Kalau hanya tujuannya populer dikenal. Bertemu begini nih, saya ngopi, tapi saya dikasih rokok cuma 1 Pak. Nanti tambah loh Pak ya.
Pertama jelaskan Jember, karena Jember itu jenisnya Mbak Evi barangkali sampai seperti ini bingung ini. Jember ini punya 34 perkebunan. Jember ini pertaniannya lebih besar, dirubah-rubah lagi identitasnya. Sing dadi Jemberan lah, sing Tanggalungan lah. Dari zaman bapak saya jadi kepala desa, Jember ini pertanian dan perkebunan. Blegedes yang lain 34 loh perkebunan kita terbesar di Jawa Timur. DPP-nya ada di Jember, Apindo-nya juga ada di Jember. Produksinya di Malang. Jadi persoalan. Kopi terbesarnya dari Jember, pabrik kopinya tidak pernah ada di Jember. Tugasnya Bupati. Tepuk tangan Barat. Coba saya ngaku nggak tepuk tangan. Iya. Kira-kira mana gitu ya? Iya. Saya akhiri lah. Arep lauko. Arep lauko ini sudah. Jadi Konkretkan aja. repot. Nek terlambat masuk kelas ya ini. Terlambat masuk kelas ya ini iki repot. Arep lauko. Repot tak nung iki. Tak nung. Alhamdulillah apa yang dikatakan tadi sudah merupakan pernyataan konkret saya. Jadi saya sudah minta dukungan penjenengan semua. Ya apa nek Jember itu tadi perkebunan yang sukses kedua. Sukses itu indikatornya sederhana. Ada pengelolaan aset-aset lokal yang dikelola oleh lokal dan uangnya masuk ke lokal. 4,7 triliun itu kan itu apa daun, pajak, Sepakat itu kan. ya, kan nggak ada mulai zamannya Pak Samsul, Pak Jala, Pak Ida, Hendy, yang dia ngomong mulai kesulitan pupuk, macam-macam. Mbok ya wis gawe ya sesuatu pupuk di Jember bagaimana dirasa oleh Bupati. Yes ya. Ya, itu Itu ya. apa? Satu mengenai perkebunan Bapak Ibu sekalian. Pak Nunung ini Cak Nung ini menantang untuk tak bocoran terus ya repot aku ini. Jadi saya bukan lagi bocoran konkret ya. HGU 200 tahun Belanda itu sudah selesai sekarang di perkebunan. Makanya perkebunan itu banyak yang terbengkalai. Antara lain, saya katakan tidak itu semua, tapi antara lain sudah selesai. Sehingga kepemilikan perkebunan itu yang menjadikan permasalahan. Maka disitulah letaknya keterlibatan pemerintah daerah segera merebut. Ya. Merebut itu bukan merebut gitu, Pak. Mengurus, mengulang HGU-nya atau mendatangkan swasta yang besar seperti Sinarmas apa masuk. Nah ini menjadikan Jember menjadi populer lagi, kopi arabica atau kakao atau tembakau dan seterusnya. Ini bocoran Pak Nur konkret ya, satu. Terus tadi yang kedua apa ya? Ada apa ya Nur? Ada lapo itu tadi juga sekolah-sekolah perkebunan konkretnya seperti itu. Makanya saya menginginkan tadi itu kata-kata yang saya sampaikan pertama, ayo bantu saya, mudah-mudahan itu bukan janji, wujudkan untuk Jember karena populernya Jember bener-beneran bener sampean Pak. Jember itu terkenal hanya dua, pertanian dan perkebunan, tidak usah yang lain. Perikanan juga Mucar, padahal hasilnya saya itu Mucar wis entek legend Mucar itu. Kalau memang penghasil ikan, karena dari Mucar hentikan itu sekarang pemindahan ke Mucar, hidupkan pabrik di situ. Nah, kira-kira itu kata-kata bahwa harus mengetahui Jember. Insya Allah saya tidak sok sombong, tapi kulit-kulitnya ini sudah saya tahu permasalahan Jember. Yang namanya Jember itu Bhinneka Tunggal Ika sini ya. Selatan ada, utara beda sudah. Bahasanya Pak Presiden ini mau sama Cak Nung JJ wis sampean JJ wilayah selatan wek iki selatan Pak Presiden. Untuk Jawa ini kental reok kan gitu kan, ada reok, ada wayang dan seterusnya. Nah kalau yang di apa namanya utara ada Macopat ya, Macopat. Nah ini yang saya sekarang kan hilang sekarang itu Bapak. Maksudnya sudah berkurang. Ayo sama-sama ditunjukkan lagi kalau mau Macopat, karena itu kan Jember, Janger Jember, tidak ada sekarang Janger Jember. Ya bukan saya anti karnaval, tapi ada juga karnaval di sini. Tapi kan disaingi atau dibarengi dengan kesenian daerah itu komplit.
Apa meneh? Monggo yang lain. Apa? Pendidikan, Pak. Pendidikan ini memang ya, kalau saya ngomong pendidikan pasti ngomongnya Pak itu kabeh ngomong sampean Pak. Pendidikan itu nomor satu. Tapi dimulai dari startingnya desa menuju kota, Pak. Ya. Kalau saya ngomong saya program saya dari desa menuju kota itu bukan hanya sekedar menyelesaikan atau mengurangi masalah kemiskinan, tidak Pak. Termasuk permasalahan yang ada di desa itu apa? Itu loh Pak. Gunung itu geri apa Pak? Termasuk itu ya Pak. Gunung itu geri itu apa no? Apa sampai jual kamu no? Kan gitu terus diurus, cuma bayar pajaknya galian setok. Apa cukup itu? Tidak lah Pak. Itu mungkin ada yang lain yang lebih menguntungkan pemerintah daerah. Itu nggak ada di otak. Kalau dibongkar terus Pak, aku tak entekan, aku tak kebakar. Itu kira-kira gitu. Untuk yang lain. Sedikit lah ya. Asik. Begini Pak. Ya Pak, terima kasih. Sedikit saja mungkin yang perlu saya harapkan dari Pak Manan. Masalah olahraga nih Pak ya. Beberapa tahun ini Persib Jember ya, saya dan Mas Jok, saya dulu di Humas, di Persib pernah, juga di Berni, di supporter Berni juga pernah. Nah beberapa kali harapan dari pecinta bola tanah air di kota Jember ini kan menginginkan bahwa Jember itu naik kasta di level yang lebih tinggi, tidak hanya berkecimpung di level 3 yang sekarang. Nah, iya, ini Liga 3 sekarang. Iya, Liga terendah. Iya. Harapan kita bisa naik ke Liga 2. Karena beberapa tahun bahwa Persib Jember itu sepertinya kan menjadi ladang atau ATM berjalan, Pak. Jadi hanya ambil APBD-nya. Karena memang kalau untuk klub amatir itu pendanaannya memang dari APBD. Nah, dari APBD itu kemudian ya dijadikan sesuatu oleh orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkan Jember untuk naik gitu Pak. Nah, harapan saya mungkin pecinta bola yang lain di Jember ini adalah Persib bisa profesional, layaknya Kediri, layaknya Lamongan, layaknya Solo dan lain sebagainya, karena Jember ini luar biasa, potensi pemainnya juga banyak, kemudian perusahaan-perusahaan juga banyak. Nah, tinggal kalau profesional atau Liga 2 itu sudah semi profesional harus ada sponsorship. Nah, ketika ada sponsorship maka dia tidak akan mendapatkan APBD. Nah, ini yang beberapa tahun kemarin itu tidak dikehendaki oleh orang-orang yang memang seperti itu. Itu Pak Nanang. Jadi harapan saya bisa ada perhatian lebih lah Pak untuk sepak bola di Jember. Terima kasih. Luar biasa Pak. Rasanya keliru, rasanya salah ya, ada yang salah kalau tidak memperhatikan sepak bola ini. Rasanya kan begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kemudian keberadaan Persib ini, mohon maaf, hanya sekedar SPJ saja ya repot Pak. Tidak bisa ya, memang tidak bisa ditarik lagi, konkretnya sudah tidak bisa. Kan kita tinggal ini, mau sponsorship, anggaran APBD ini dicoret, gitu, ataukah APBD sponsorshipnya coret. Mungkin pilih gitu aja salah satunya. Kan gitu kan Pak. Ya secara konkret, ya mari kita pilih sekarang. Masyarakat bola mau pakai sponsor atau APBD. Kalau APBD dikelola secara profesional, sudah lah Pak. Kalau soal olahraga itu harus full Pak. Di sini cabang olahraganya luar biasa semua ada. Ya memang roti yang ada atau anggaran yang ada di pemerintah daerah nanti terbatas, itu bahasa klasik Pak ya. Tapi inovasinya atau solusinya ini yang butuh kecerdasan. Misalnya itu tadi sponsorshipnya Pak ya, Bu Jarum, Bu Sampurna, Bu apa, enggak apa-apa kalau seperti ini Jarum, enggak apa-apa gitu ya. Semen Buker itu ya harus Pak, antara lain ya memang itu kalau memang mereka mau apa-apa itu banyak solusinya. Siapa kalau memang mau dimajukan, insya Allah saya juga pemerhati olahraga nah, termasuk yang lain, ada catur, ada kempu, ada yang lain. Saya kira mungkin akan ya
Ada tambahan dari mbak-mbak. Nah, yang ini dulu. Cukup. Cukup. Ya, Cukup. kalau memang cukup, terutama adalah terima kasih atas kehadirannya dan luar biasa sekali kehadirannya, tidak sekedar hadir, umpama tidak direm akan terus sampai sahur. Ini dia sampai sahur. Cak Nung akan terganggu karena ngopeni santrinya akan terganggu. Ini dia. Cak Nung. Monggo mungkin kita akan pamit, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pertemuan-pertemuan lagi. Monggo. Personal monggo silahkan, semuanya adalah masukan yang penting buat Pak Nanang, juga buat teman-teman yang lain bisa berkolaborasi, terutama dari teman-teman pegiat, aktivis dan lain sebagainya. Ini memang konkret karena memang sudah berjalan selama ini. Ada peran pemerintah daerah apa enggak, tetap berjalan, itu yang perlu disemangati. Jadi sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya tentu saja mohon maaf dalam segala hal, misalnya sajian dan lain sebagainya, waktunya mungkin karena memang waktu Ramadan seperti ini, tapi banyak hal yang bisa dihasilkan di sini, yang disimpan di memori Pak Nanang, kan ya, mudah-mudahan akan menjadi konkret seperti harapan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disimpan di memori HP lagi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.